Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 240930811030 dari kelas 243B pada program studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video kali ini merupakan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi statistik, yaitu Pak Reza Afandi Kulam, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan data analisis statistik pendapatan yang telah saya observasi pada salah satu warung coto yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Maros. Langsung saja yuk kita simak video. Saya ingin mengetahui apakah jumlah pembeli per hari berpengaruh terhadap pendapatan harian. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan manajerial seperti promosi, jam operasional, dan peningkatan pelayanan. Adapun data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil observasi langsung penjualan harian penjual coto Makassar selama 5 hari. Bisa kita lihat di video ini data tabel yang telah saya buat menggunakan Microsoft Excel. Variabel independennya atau X-nya yaitu jumlah pembeli per hari, di mana hari pertama itu ada 40 pembeli, hari kedua 45 pembeli, hari ketiga ada 50 pembeli, dan hari keempat ada 65 pembeli, dan hari kelima ada 60 pembeli. Dan variabel dependen atau Y-nya yaitu pendapatan penjual coto per hari dalam bentuk rupiah, di mana hari pertama itu ada 800.000 rupiah, dan di hari kedua 900.000 rupiah, hari ketiga 1 juta rupiah, hari keempat 1.100.000 rupiah, dan hari kelima yaitu 1.200.000 rupiah. Selanjutnya berdasarkan tabel kita akan membuat grafik. Yang pertama itu ada diagram batang, kita buat. Pertama itu kita blok dulu semua data tabel, pergi ke insert, pilih ini, pilih yang ini, lalu add chart design, ada di chart element, table, pilih yang outside and. Nah, ini ubah menjadi diagram batang. Perbaiki dulu posisinya. Nah, diagram batang ini digunakan untuk membandingkan total pendapatan pada setiap kelompok jumlah pembeli secara visual. Terlihat pada diagram batang bahwa setiap kenaikan jumlah pembeli diikuti dengan kenaikan nilai pendapatan secara konsisten. Dengan hari pertama ada 40 orang pembeli dengan pendapatan yang dihasilkan mencapai 800.000 rupiah. Di hari kedua ada 45 orang pembeli dengan pendapatan mencapai 900.000 rupiah, dan di hari ketiga ada 50 orang pembeli dengan pendapatan mencapai 1 juta rupiah, dan di hari keempat ada 55 orang pembeli dan mencapai angka pendapatan senilai 1.100.000 rupiah, dan di hari kelima ada 60 orang pembeli pendapatan berada di angka maksimal mencapai 1.200.000 rupiah. Berdasarkan perbandingan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa harga rata-rata per pembeli adalah 20.000 karena setiap tambahan 5 pembeli memberikan tambahan pendapatan sebesar 100.000 secara konstan. Lalu kita akan membuat diagram garis. Untuk ini kita blok dulu tabelnya lagi. Pergi ke insert, pilih yang kedua, pilih yang ini, lalu chart design, ada di chart element, data label, above. Nah, kita pindahkan dulu. Ubah di sini menjadi diagram garis. Nah, ini sangat efektif untuk menunjukkan tren atau warna perkembangan data dari waktu ke waktu atau berdasarkan urutan tertentu. Garis abu-abu yang terus menanjak menunjukkan adanya tren positif yang stabil. Kemiringan garis yang konstan mengindikasikan bahwa setiap tambahan jumlah pembeli memberikan dampak kenaikan pendapatan yang konsisten dan linear, atau tidak ada penurunan atau lonjakan drastis. Hingga itu kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, ulang lagi, kita blok tabel, insert yang ketiga, pilih ini, lalu chart design dan pilih chart element dan data label, more data label options, ada percentage atau persentase. Lalu jika bisa kita
kita ubah ini menjadi diagram batang. Lalu kita pindahkan posisinya. Nah, ini menggambarkan persentase kontribusi atau proporsi dari setiap data terhadap total keseluruhan. Grafik ini membagi total kumulatif data ke dalam 5 bagian. Dari nomor 1 sampai 5. Bagian terbesar adalah kelompok yang kelima, yaitu dengan 60 orang pembeli yang menyumbang 33% dari total. Sedangkan bagian terkecil adalah kelompok yang pertama dengan 40 orang pembeli dengan kontribusi sebesar 7%. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyajian dan statistik deskriptif. Nah, yang pertama yaitu statistik jumlah pembeli. Kita cari dulu meannya, sama dengan average balas kurung enter, lalu median sama dengan median buka kurung log balas kurung enter, standar deviasi dengan ST DEV buka kurung log balas kurung enter, terus minimum sama dengan min buka kurung log balas kurung enter, lalu maksimum dengan max kurung balas kurung enter. Nah, tabel ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai profil konsumen yang melakukan pembelian. Ada statistik pendapatan. Kita seperti sebelumnya juga mencari mean, median, standar deviasi, minimum, dan maksimumnya. Tapi khusus untuk pendapatan. Sama dengan average, buka kurung, log, balas kurung, enter. Median sama dengan log, median, kurung, sama dengan standar deviasi sama STDEV, buka kurung, balas kurung, enter. Minimum sama dengan min, log, buka kurung, enter. Dan maksimum, max, log, buka kurung. Selanjutnya, untuk analisis hubungan atau perbedaannya, di sini saya memilih analisis regresi linear sederhana. Mari kita buat. Yang pertama kita ke data, pilih data analisis, pilih regression. Di sini kita input Y atau range-nya, log, terus input X-nya lagi, jumlah pembeli. Lalu pencet output range dan kita untuk meletakkan di mana kita inginkan. Lalu kita pencet ini. Oke. Nah, sudah muncul. Jika nilai multiple R sama dengan 1 menunjukkan adanya korelasi atau hubungan linear yang sempurna antara variabel independen atau jumlah pembeli dan variabel dependen atau pendapatan. Artinya, setiap perubahan pada jumlah pembeli diikuti secara konsisten dan proporsional oleh perubahan pendapatan tanpa ada penyimpangan sama sekali. Nah, jika koefisien determinasinya sama dengan 1 atau 100%, berarti seluruh variasi atau tarik menarik atau naik turunnya nilai pendapatan dapat dijelaskan secara utuh oleh jumlah pembeli. Nah, jika koefisien determinasi sama dengan 1 atau 100%, berarti seluruh variasi atau naik turunnya nilai pendapatan dapat dijelaskan secara utuh oleh jumlah pembeli. Jika F sama dengan 1,77089E-49 dan SIG sama dengan 9,36E-49, berarti model regresi ini sangat signifikan secara statistik. Variabel jumlah pembeli benar-benar memiliki pengaruh yang nyata terhadap pendapatan. Y sama dengan 2,3 E plus 200
Ini diambil dari koefisien intercept 2,3E tambah X variabel 1 diambil 3 angka depan yaitu 200. Nah, adapun pada bagian pengujian hipotesis ada komponen dan keterangan. Yang pertama itu ada hipotesis 0 atau H0. Keterangannya jumlah pembeli tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penjualan Coto Makassar. Nah, yang kedua hipotesis alternatif atau H1. Keterangannya jumlah pembeli berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Coto Makassar. Adapun metode uji sederhananya yaitu keterangannya regresi linear sederhana dan tingkat signifikan A, keterangannya 0,05, koefisien regresi atau B, keterangannya 20.000 dan p-value keterangannya 9,36 E-49. Keputusan, keterangannya itu H0 ditolak dan H1 diterima karena p-value kurang dari 0,05. Kesimpulannya yaitu jumlah pembeli berpengaruh signifikan terhadap pendapatan harian. Setiap penambahan satu orang pembeli akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp20.000. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan mulai dari penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik berupa batang, garis, dan lingkaran, analisis mencari median, standar deviasi, minimum dan maksimum, hubungan regresi linear, sederhana, hingga penyajian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pembeli berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pendapatan harian Coto Makassar dengan tingkat akurasi modal sebesar 100%. Adapun implikasi bagi keputusan manajerial yang pertama yaitu ada di bidang pemasaran. Nah, manajemen harus fokus meningkatkan volume promosi karena setiap penambahan satu pembeli terbukti secara signifikan meningkatkan pendapatan sebesar Rp20.000 secara pasti. Yang kedua, bidang sumber daya manusia. Penambahan jumlah pembeli yang konsisten hingga 60 orang memerlukan pengaturan jadwal kerja karyawan yang efisien guna menjaga stabilitas pelayanan harian. Ketiga, bidang keuangan. Akurasi modal sebesar 100% memungkinkan Departemen Keuangan melakukan proyeksi laba dan arus kas di masa depan dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Yang keempat, bidang operasional. Manajemen operasional wajib memastikan stok bahan baku tersedia secara proporsional sesuai target pembeli untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan harian. Itulah penyampaian analisis data statistik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.